Isra Mi'raj di kediaman Kapolri Pati tanggal 25 September tahun 2003 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kapolda Jawa Tengah beserta Ibu, yang kami hormati para Kapolwil dan Kapolres Sepolda Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Kolil Bisri dan para ulama serta tamu undangan yang kami hormati pula. Hadirin dan tamu undangan, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, kata pengantar Kapolwil Pati. Acara yang keempat, pemberian tali silaturahim Kapolda Jawa Tengah. Yang pertama yaitu silaturahim dari Jaspintal Osnal jajaran Polwil Pati. Kedua, pemberian santunan kepada anak yatim dan santri. Ketiga, tali silaturahim kepada 4 ulama. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura.
وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda beserta Ibu dan rombongan dari Polda Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Kiai Khalil Bisri beserta ulama yang lain di wilayah jajaran Pati. Yang kami hormati para Kapolwil dan Kapolres, Musbida 32, rekan-rekan dari LSM, dari Bintal Opsnal, jajaran Powil Pati, ibu-ibu dan sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, Powil Pati dan jajarannya melaksanakan Isra Mi'raj yang dihadiri Bapak Kapolda beserta rombongan. Tentunya kami keluarga besar Powil Pati mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak Kapolda ini maka jajaran Powil Pati beserta ulama-ulama dan masyarakat yang bekerja bersama dengan polisi tambah bersemangat dan termotivasi. Apalagi di tengah-tengah kita ini sekarang hadir Bapak Kiai Haji Khalil Bisri bersama kita. Kami informasikan kepada Bapak Kapolda bahwa pada kesempatan ini yang hadir adalah dari jajaran Bintal Opsnal Powil Pati, kemudian dari santri, dari yatim piatu dan para ulama serta LSM dan organisasi mahasiswa yang bersama-sama untuk merayakan Isra Mi'raj di sini. Apabila ada hal-hal dalam pelayanan kami selaku penerima tamu kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf, dan tiada lain hanyalah kita sudah memaksimalkan yang ingin kita berbuat baik. Sekali lagi atas kehadiran undangan dan bapak-bapak sekalian, saya selaku Kapolda Pati beserta staf dan jajaran mengucapkan terima kasih. Dan pada acara ini nanti akan dipandu oleh MC, sehingga saya serahkan kepada MC sekalian untuk acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, tali silaturahim bantuan kepada anak yatim dan santri.
مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا خير الخلق كلهم على حبيبنا خير الخلق كلهم kepada yang berkenan Bapak Kiai Haji Kolil Misri,
Bapak Kiai Haji Sahid, Bapak Kiai Haji Abdul Rojab, dan Bapak Kiai Haji Wahab dipersilakan. Ora ijo-ijo. Demikian tadi pengiriman tali asli silaturahmi dari Bapak Kapolda Jawa Tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa khabratal ajilla sadatul ulama wal masyayikhul kurama, Bapak Kapolda Jawa Tengah, saudara saya Didi, Bapak Kapolwil, Bapak-bapak jajaran Polri, terutama Kapolres setidak-tidaknya sewilayah Padi, saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian yang terhormat. Alhamdulillah, malam ini saya, menurut dugaan saya, dapat tambahan ganjaran, kecuali ganjaran tentu saja ganjaran terjebak, itu juga ganjaran yang lain. Dari sekian banyak kiai, saya yang setengah kiai tampil untuk menerima kenang-kenangan dari Kapolda. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dimaksud dari pertemuan ini benar-benar dapat terlaksana, terkabul, sehingga membuat warga bangsa, terutama warga bangsa Jawa Tengah, lebih utama lagi wilayah Pati, benar-benar dapat pengayoman, tidak hanya pengayoman dari Allah Ta'ala secara langsung, tetapi juga pengayoman dari Polri, pengayoman, perlindungan, dan pelayanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang terhormat, tentang hikmah Isra Mi'raj, saya kira tidak perlu saya uraikan panjang-panjang, sebab setiap tahun para pembicara yang membahas tentang hikmah Isra Mi'raj selalu bertambah-tambah, meskipun
meskipun tambahan-tambahan itu hampir tidak berasa. Artinya dikandani ngantek entek orang pilih umpamanya. Tetapi kalau penyakit dablek ini masih terus merebak, ya tidak akan ada hasilnya apa-apa. Oleh karena itu barangkali dengan perangkuman seluruh komponen yang digagas oleh Polwil Pati ini barangkali menjadi kunci dari sembuhnya penyakit dablek kita semua. Saya sering didukani sama Kiai Wahab karena saya dablek, dan barangkali pendablekan ini juga ada pada kita semua. Kalau kita membeli rokok itu pasti ada peringatan. Rokok bisa menimbulkan kanker, bisa menimbulkan impoten, bisa mengganggu kehamilan dan sebagainya. Tetapi karena penyakit dablek tidak sembuh, ya tetap udut saja Pak Romli itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang terhormat, saya pikir kalau pada malam ini saya menganjurkan untuk bisa memuasi apa yang didapat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, itu akan menasihati diri saya sendiri. Yang dihasilkan oleh Nabi ketika Isra Mi'raj itu adalah salat. Meskipun kiai itu kalau salat ini kepengen dah rampung. Ini meskipun kiai Rozak sekalipun itu kalau salat kepengen gelis rampung. Padahal kalau kita nikmati, biasanya orang yang dalam kondisi menikmati sesuatu itu tidak kepengen rampung-rampung. Kalau perlu diperpanjang perampungannya. Jadi perlu kiranya kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebab kenapa salat itu kok istimewa? Diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan diberikan langsung, tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Sebab salat itulah tempat di mana kita bisa memawas diri kita sendiri. Dengan salat kita bisa melakukan komunikasi langsung dengan yang membuat kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat kita bisa merasakan kepuasan demi kepuasan. Dengan salat kita bisa menggerakkan seluruh tubuh kita. Dengan salat kita lalu merasa kita itu kecil. Sebab orang salat itu kami tanya, permulaannya itu mesti Allahu Akbar. Enggak ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allahu Akbar itu menurut para kiai maknanya itu saya itu kecil. Yang besar cuma Allah. Apapun pangkat saya, Kapolda misalnya, sampai Kapolda sekalipun, itu kalau sudah Allahu Akbar mesti merasa bahwa dirinya itu kecil. Yang besar hanya Allah semata-mata. Jadi baru Allahu Akbar. Artinya kita masuk di dalam satu nuansa, masuk dalam satu ruang di mana kita harus pasrah dia Pak Noai. Wong cilik. Biasanya wong cilik itu kan sasaran dikepelai. Itu biasanya yang kecil itu ada sasaran untuk diperlakukan yang
yang tidak enak gitu ya. Jadi kalau kita itu sudah Allahu Akbar dan merasa kita itu kecil, kita lalu memasrahkan diri kita untuk diapakan saja oleh yang besar itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk dalam ruang itu, lalu kita merasa kedaifan kita merasa bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan tanpa sentuhannya. Jadi kalau kita sudah Allahu Akbar, tetapi ketika kita selesai dengan Assalamualaikum, kita mengkumkan kepada yang ada di kanan kita, dan kita juga mengkumkan yang ada di kiri kita. Kanan kiri yang kita kumkan ini adalah lingkungan hidup kita. Dengan mengkumkan dan mendoakan selamat itu berarti ada semacam keinginan untuk podo-podo selamat ya. Nah, untuk podo-podo selamatnya ini tentu saja harus ada upaya. Tidak bisa wong kepengen selamat kok ngebut. Itu juga orang kepengen selamat, kepengen orang selamat, kepengen selamat kok mangan beling. Nah, ini juga tidak pantas itu. Kepengen selamat kok yahmene urung mangan. Ini juga ini untung dibuka ada jajan. Jadi banyak yang kita harus siap untuk selamat. Nah, siap untuk selamat ini juga merupakan satu tuntutan yang kita hasilkan dari salat kita ini. Beda kata kalau kita bicara tentang sholat itu kalamun saufa la yantahi, ucapan atau omongan yang tidak akan bisa selesai itu kalau kita ngomong salat. Apalagi kalau kita runtut dari bacaan, kita runtut dari gerakan yang kita lakukan, kita runtut dari hati kita masing-masing. Kita tidak bisa melihat apakah orang yang pelengahan itu tidak khusyuk, apakah orang yang pedang itu khusyuk. Kita juga tidak bisa ngarani orang itu semacam itu. Sebetulnya di dalam salat itu orang memetani dirinya sendiri. Apalagi kalau yang salat itu polisi misalnya. Kalau yang salat itu polisi itu kletene mesti rada betul. Kalau saya pagi-pagi itu diperkoto sama Pak Kapolda untuk menyampaikan sesuatu kepada para penggede polisi di Jawa Tengah ini, saya juga kebingungan mimpi apa begini kon mengenai Isra Mi'raj, padahal polisi itu punya orang yang fasih sekali kon cerita Isra Mi'raj ini saudara rahmati. Dia payu nih desa-desa. Tapi kenapa sekarang itu kok saya yang dibagi? Ya hanya saya pikir hanya kepingin dikesankan. Sebenarnya paradigma polisi yang baru ini membutuhkan kita semua. Istilah ya Pak Kapolda tadi siang, Indonesia ini butuh polisi dunia dan polisi akhirat. Jadi syukur nek polisi ini siji, tapi ya polisi dunia polisi akhirat sekaligus syukur. Tapi kalau yang namanya kiai suruh jadi polisi dunia, jelas tidak bisa. Wong tidak punya aturan untuk itu. Tetapi kalau polisi negara, Polri untuk menjadi polisi akhirat itu bisa. Wong iso mimpin tahlil dan punya grup rebana. Ini kan ini saudara-saudara kita rahmat itu. Jadi kalau polisi menghendaki supaya ada polisi dunia dan polisi akhirat dengan pemilahan bidang tugas masing-masing, tetapi yang menjadi sasaran sama, mengayomi, melayani, dan kemudian melindungi. Saya kira kiai itu juga itu tugasnya. Tugas kiai itu yang ngayomi, yang melindungi. Ya, ini kalau kiai tidak begitu, itu kiainya dari sudut. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang terhormat. Oleh karena itu saya mengusulkan, bukan menganjurkan,
lalu monggo kiai orang kelak itu orang kata kiai. Saya juga ikut menganjurkan supaya ada pertemuan berkala atau sering ketemu antara kiai dengan polisi. Sebab jam-jamnya tugasnya itu sama. Tugasnya ngayomi, tugasnya melayani, tugasnya melindungi itu sama. Kiai tugasnya melindungi supaya wong ora ning neraka kabeh. Mengayomi supaya hidupnya menjadi tentram dengan diwarai donga. Donga ayem itu mesti duwe kiai. Kalau polisi juga begitu sama saja. Karena itu saya tadi mengambil dawuhnya Kanjeng Nabi dan sekarang akan saya sampaikan. Kalau tadi kepada polisi dunia, sekarang kepada polisi akhirat. Wekasnya Kanjeng Nabi ini ada 3. 1, yassiru wala tu'assiru. Permudah kalau yang bisa kita permudah. Jangan dipersulit. Jangan kayak orang-orang dulu bisa dipersulit kok dipermudah. Itu bukan kuali itu. Bisa dipersulit kok bisa dipermudah. Orang itu apa-apa. Ini jangan. Sebab Nabi melarang itu. Yassiru wala tu'assiru. Permudah. Jangan kamu persulit. Nah itu gampang. Kenapa? Kenapa tidak? Ini kepada polisi akhirat. Mereka kalau ada segala macam birokrasi yang rumit, yang menyusahkan itu sudah kiai itu surat cocok. Oh ada kiai di Tamoni kok sudah ada janji. Oh, itu kiai wah itu. Nomor tamu ganjarannya gede nih karuan. Ini yassiru wala tu'assiru. Yang kedua, basyiru wala tunafiru. Gembirakan. Apalagi kalau itu mukmin, basyiril mukminin. Jadi jangan dibuat susah. Kalau ada kiai polisi akhirat kok membuat susah, dia itu harus dipertanyakan. Benarkah dia kiai? Dan kiai itu harus membuat gembira, tabsyir. Senajan melarat kok disenengno hatine itu, ya melarat dalam keadaan seneng. Itu lebih baik daripada sugih tapi susah. Itu kan logika yang enak ya. Daripada sugih tapi susah, lebih baik tidak marah tapi senang. Ini basyiru wala tunafiru. Kemudian yang ketiga bekas Nabi itu dabbiru wala tutayyiru. Manajerial, jangan awak-awakan. Dabbiru itu awak-awakan. Itu kalau di pesantren-pesantren biasanya orang mau tabung hitam ya bendo, sampai kentongannya itu orang karuan kabeh parae. Ini karena tidak mentakbir. Di dalam dakwahnya Nabi takbir dabbiru ini kita semua diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan, untuk memanage sesuatu dengan baik. Sebab sesuatu yang nizam itu akan lebih baik daripada yang bighairi nizam. Yang hak batil bin nizam itu lebih baik daripada yang hak bila nizam. Jadi kalau Nabi memerintahkan kita untuk takbir, artinya kita harus paham tentang manajerial. Ini takbir wala tutayyiru. Ya harus lawal-lawal boleh impen. Itu tutayyiru namanya. Harap apa tidak istikharah tapi nyepi di kuburan. Ini tatayun. Itu manuk goreng lahirnya di. Ini tidak boleh itu. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Wajtanibu. Ini ulanan Kanjeng Nabi yang kayak begitu itu masih relevan untuk kita pegangi sekarang. Oleh karena itu kepada polisi-polisi akhirat saya ingatkan kembali pesan Rasulullah ini. Mudah-mudahan kita semua melakukan dan sinergi sehingga apa yang kita lakukan dapat kita capai dengan berhasil dan memuaskan.
Demikian saya kira tidak perlu panjang-panjang saya ngomong, nanti malah kebelasut-belasut. Biasanya wong kakek ngomong itu kebelasutnya tambah akeh. Maka supaya tidak kebelasut terlalu dalam, saya akhiri. Mohon maaf pada Pak Kapolda, pada Pak Kapolwil dan seluruh Kapolres dan seluruh jajaran Polri kalau saya ngomongnya agak tidak karuan, karena memang biasanya barengi Mas Rohmat orang Jepang yang desa-desa. Kalau di desa-desa ya pokoknya sak muni-munine gitu ya. Kalau di sini kan harus temoto. Nah, temoto itu sulit bagi saya. Tapi yang jelas barangkali ini adalah awal dari sebuah perbaikan. Barangkali ini adalah awal dari paradigma yang akan diambil oleh Polri ke depan. Barangkali ini adalah satu permulaan dari menyatunya semua komponen untuk berpikir bersama-sama terhadap bagaimana kita recovery dari krisis yang multidimensi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Mulid Bisri, Bapak, para kiai, ulama, para santri yang saya banggakan dan saya cintai, anak-anakku yatim piatu yang hadir tadi, para Kapolwil, pejabat pejabat Polda, para Kapolres, dan pada kesempatan ini juga yang saya banggakan dan saya cintai, sebagian ketua MUI, Polres-Polres Kabupaten se-Jawa Tengah, termasuk dari LSM NGO, aktivis Islam dari kabupaten-kabupaten se-Jawa Tengah yang malam ini sempat hadir, termasuk Ustadz Wahyudin dari Pondok Pesantren Meruki, mana? Ikut hadir di sini, alhamdulillah. Ibu-ibu, jangan kelupaan. Ibu-ibu yang hadir di sini. Pada malam ini terus terang saya sangat berbahagia dan terenyuh sekali bisa berkumpul polisi dunia dan polisi akhirat. Tadi pagi dalam rapat kerja sejajaran Polda Jawa Tengah, sengaja, dan di sini juga saya ucapkan terima kasih Mbah He Pati Kiai Haji Mulid Bisri berkenan ikut hadir untuk memberikan pencerahan bagi polisi-polisi dunia, tanpa, terus terang saya katakan, tanpa ngeper, tanpa sungkan masuk ke, malah tadi jalan kiri kanan, sebelah kanan Kapolwil, sebelah kiri Kapolda, ditangkap pakai tanpa ada satu kesungkanan. Ya memang harus demikian. Ibarat kita semua polisi-polisi Polda Jawa Tengah ini mendapat siraman air surga. Dan saya berjanji, dan saya sudah perintahkan untuk seluruh jajaran, acara-acara silaturahmi seperti ini gak usah menunggu kasus untuk bersilaturahmi. Sebulan sekali, apakah dengan coffee morning atau open house, Polres, Polwil, Polda akan melakukan ini. 2 bulan yang lalu kita juga telah lakukan, seluruh pimpinan pondok pesantren se-Jawa Tengah berinteraktif di Polda Jawa Tengah di Borobudur. Dan hari ini di Pati saya berbesar hati, dan tadi dikatakan
mungkin ini dimulai suatu era baru, ukhuwah Islamiyah untuk polisi akhirat, polisi dunia, tanpa iri satu sama lain, karena kita melaksanakan ibadah. Kalau polisi dunia itu dapat gaji, ya kalau Irjen lebih banyak dari Kopral Jenderal Nur Kiai Nur Rohman. Gak perlu ada iri. Dapat pangkat, dapat mobil ngoeng-ngoeng, dikawal. Kalau polisi dunia, Pak Kiai, dan namanya Kiai itu ya nggak pakai ngoeng-ngoeng, dapat pangkat. Tapi saya yakin di akhirat itu gajinya ping 90 kali. Pengawalnya pun berlapis-lapis. Karena kita melaksanakan tugas yang sama, amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai pelayan, pengayom, apalagi paradigma kepolisian yang baru untuk berorientasi, silakan dulu. Untuk berorientasi kita semua kepada pelayanan masyarakat, bukan lagi upaya-upaya represif, enforcement, sampai tersangka pun kita junjung haknya dia, karena baru tersangka, dan juga kewajiban dia sebagai tersangka. Malam ini ada suatu hikmah yang luar biasa dalam rangka ukhuwah Islamiyah, polisi dunia, polisi akhirat, tanpa iri satu sama lain, bersinergi untuk membuka suatu lembaran baru. Karena tadi dikatakan krisis multidimensional, perangnya di Timur Tengah, kita di sini perang satu sama lain. Maka pada malam ini, secara khusus seizin Bapak Kapolri, tapi tentunya seizin dari Allah, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada malam hari ini di hadapan Bapak semua ada saudara-saudara kita, jemaah, aktivis Islam yang kebetulan, apakah ini tersesat atau apapun namanya, nanti akan dijelaskan terhadap fenomena isu-isu yang berkembang kontroversial. Apakah ini dipolitisir? Polri tidak pernah menyatakan menangkap aktivis masjid atau Islam atau aktivis pesantren atau menyebutkan satu pesantren, tidak. Kita menangkap aktivis teroris kriminal, tetapi kemudian diputar sepertinya polisi menangkap aktivis Islam. Saya Muslim, pertama kali sejak saya datang, saya tidak rela Jawa Tengah dikatakan pusat teroris, karena hanya ada beberapa orang alumni satu pesantren kebetulan ditangkap kasus bom legian, terus kemudian seluruh pesantren adalah pusat teroris. Karena di Jawa Tengah pusat teroris. Karena Islam isi teroris. Saya pertama kali ke depan untuk menolak itu semua, tapi dengan kepala dingin, tidak emosional. Sekarang berkembang isu-isu dengan pelintiran-pelintiran yang terus tidak proporsional. Kita eker-ekeran satu sama lain. Maka seizin Bapak Kapolri malam hari ini dengan pesawat terbang khusus dan sudah hadir di hadapan Bapak ini, bisa nanti langsung ditanyakan, tapi dengan ukhuwah Islamiyah. Ini saudara-saudara kita, meskipun tersangka, jangan dihakimi. Ada jalur dunia maupun akhirat akan bicara. Ketimbang kita eker-ekeran, ontran-ontran, jelek-menjelekkan polisi dunia, Polri, maupun juga ada orang yang bertepuk untuk itu semua. Maka mencegah adanya perpecahan bangsa, perpecahan umat Islam, Kristiani, Katolik ataupun lainnya, atau antar Islam sendiri,
sehingga terjadi suatu korban-korban yang mungkin akan tersia-sia. Perang iya ada di sana, di Palestina, ketidakadilan, mereka melakukan jihad di sana, ngebom di sana, di Afghanistan, Irak dan lain. Mengapa kita harus teror di sini? Mengapa kita harus keras-kerasan di sini? Karena Islam tidak mengajari kekerasan, apalagi teror. Maka saya paling depan dan siap jiwa raga saya berkorban untuk menggambarkan hitoh Islam. Karena Islam itu untuk kedamaian dunia dan akhirat. Sampai sekarang pun polisi menangkap seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat, itu ada taken kontrak. Gak bisa dengan cara penculikan tidak ada. Ya kalau dipelintir dan lain-lain, ya itu masalah. Nantilah kita akan buktikan. Sangat sulit membongkar suatu teroris. Tahun 99 bom di mana-mana. Polisi belum mempunyai peta tentang organisasi terorisme, apalagi dikatakan kelompok jemaah Islamiyah. Jadi untuk mencegah itu semua, seizin Bapak Kapolri, kita hadirkan di sini untuk terhindar kita kepada fitnah-mefitnah yang dimurkai Allah. Korban sia-sia, buang energi, perangnya di sana, kita perang antar bangsa sendiri, padahal kita dalam situasi krisis. Ada anak bangsa, ada umat kita, santri kita yang namanya anak kepleset, sesat, ya kewajiban kita untuk kita luruskan. Maka di sini ada 5 kelas status tersangka. Saya katakan tersangka.